Peliharalah terus hidup kami Tuhan dalam genggaman kasih karunia. Betapa sulit untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tangan-tangan dunia begitu berat. Kemilaunya dunia membuat kami buta. Bahkan natur keberdosaan, kedagingan kami sangat kuat sekali Tuhan. Hanya oleh karena anugerah-Mu lah kami terus dimampukan untuk terus berjalan melewati hidup ini. Bukan hanya dari setiap masalah demi masalah, Tuhan tolong kami. Ada mujizat kesaksian baru yang Tuhan nyatakan. Tapi terus bawa kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga ketika kami mengikut Tuhan, kami tidak egois. Kami tidak memaksakan terus Tuhan untuk fokus, mengerti dan menjawab apa yang menjadi pergumulan kami. Tetapi biarlah di usia kedewasaan rohani kami mau belajar mengerti kehendak-Mu, agar hidup ini menjadi lebih berarti lagi, di mana Tuhan mau pakai kami agar rencana Tuhan digenapi melalui kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan berbicara kepada kami, dan kami rindu mendengarkan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Saya silakan duduk. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-19. Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Boleh ya kita baca ayat ini secara bergantian? Ada amin Bapak Ibu? Oke. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap, dan pada ayat yang terakhir 26 kita baca bersama-sama. Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 1, 2, 3. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Sama-sama 26. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saya mau pertegas lagi ya Bapak Ibu, karena saya yakin apa yang saya khotbahkan nih bagi kebanyakan Bapak Ibu masih baru. Ya,
Matius 5 ayat 48. Iman itu kan datangnya dari mendengar dan mendengar. Harus continue sehingga Bapak Ibu jadi tertanam. Matius 5 ayat 48. Sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jujur saya cukup kaget ketika Pak Birawa bicara kepada saya. Setelah mendengarkan khotbah saya, dia berkata bahwa apa yang saya khotbahkan ini masih banyak jemaat yang belum bisa mengerti dan menerima. Karena khotbah-khotbah di gereja itu biasanya sifatnya praktis, praktikal. Apalagi gereja-gereja modern. Saudara itu selalu dicekoki bagaimana menyelesaikan masalah keluarga, masalah perekonomian, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Sekian lama ikut Tuhan selalu begitu. Akhirnya tanpa sadar, orang Kristen hanya memanfaatkan Tuhan untuk menjawab semua pergumulan. Tetapi jangankan berkorban, mau memikirkannya pun nggak mau. Dan gilanya, orang-orang Kristen yang seperti ini berkata, saya pusing Pak Roy, Senin sampai Jumat udah, sampai Sabtu udah sibuk capek di gereja, suruh belajar doktrin, suruh belajar pengajaran. Jadi kalau ada lagu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Apa sah? Nggak percaya saya. Ya, jangankan Tuhan, saudara. Saudara aja kalau ada orang dekat sama saudara cuma ada maunya, saudara mau nggak? Halo, saudara bisa bahasa Indonesia nggak? Ya. Saudara aja manusia, kalau dekat sama orang cuma ada maunya aja, dia telepon, gue udah tahu nih. Dia mau minta, dia mau minjem, betul nggak? Saudara marah nggak? Halo? Apalagi Tuhan. Tapi bodohnya, kebangetan. Kita ini anak-anak Allah, kita mengenal Bapa. Bapa tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ngaco. Kitab Matius berkata, jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan, kamu minum, kamu apa? Justru itu dicari sama orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kebalik apa bilang? Kalau saudara ke gereja yang katanya kenal Tuhan, orientasi saudara masih berkat jasmani, bukan pendeta Roy yang mengatakan, Alkitab yang berkata. Justru itu dicari sama orang-orang yang tidak mengenal Allah. Berlebihan nggak saya ngomong? Bapamu tahu kamu membutuhkan semuanya ini. Seperti anak, saya kasih ilustrasi. Anak itu terlalu percaya sama orang tua. Anak tuh nggak pernah pikir besok ada makanan ada enggak, ada uang ada enggak. Betul nggak Pak? Ya. Begitu bangun dia yakin di meja pasti ada sarapan. Amin. Halo? Ya. Orang tua pasti memberikan pakaian, membiayai sekolahnya. Ya. Nah kalau kita jadi anak percaya betul sama orang tua kita, lalu bagaimana dengan Tuhan? Bapamu di dunia tahu cara memberikan yang terbaik, apalagi Bapamu di surga. Amin. You gak usah ajari dia. Dia punya 1001 macam cara. Tetapi bodohnya kita, saya ulangi ya, bodohnya kita ikut Tuhan orientasinya masih begini.
Ini menjadi ciri saudara tidak kenal Tuhan. Karena justru ini dicari sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Wah, dia bapak kita anaknya, ngaco. Kalau you benar kenal Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu akan makanya Pak Birawa, aduh, nih khotbah nih, saya kalau dikasih tema apa juga saudara jadi bingung. Karena banyak firman tuh udah ada yang dikurangi, ada yang ditambahkan, ada yang dimodifikasi, ada yang diputar balik, ngeri sekali. Dan banyak jemaat nggak tahu. Boleh nggak saya ngomong jujur? Banyak jemaat tersesat di dalam gereja. Kalau tersesat di luar gereja sih nggak apa-apa. Saudara tersesat di dalam gereja, miris nggak? Halo? Makanya tema ini berat. Saya nggak tahu, saudara punya kerinduan nggak mau belajar, mau mengenal pribadi Tuhan, mau memahami kebenaran. Kalau mental saudara cuma dapat berkat, mujizat, percayalah, saudara pasti mental block dengan khotbah saya. Pulang nggak dapat apa-apa. Padahal yang saya khotbahkan ini mahal. Mahal Bapak Ibu. Saya ini belajar teologi dalam Bapak Ibu. Mungkin 5 atau 6 guru yang mempengaruhi teologi saya. Belajar teologi dari pendekatan filsafat. Belajar teologi dari pendekatan psikologi. Belajar teologi dari pendekatan historical, sejarah, bahasa asli, sampai hal yang praktis saya pun ikut belajar. Kelebihan mungkin yang saya satu punya, saya nggak pernah gengsi lihat kelebihan orang lain. Jadi kalau ada pendeta ini punya kelebihan ini, bagus dia. Oh dia filsafatnya jago ya. Saya nggak pernah gengsi Pak. Saya ambil ilmunya dia. Betul nggak? Banyak pendeta, banyak gereja tuh gengsi. Kalau saya sih nggak gengsi Pak. Ibarat mobil nih Pak Birawa, saya full paket. Ya, bodinya Ferrari, setirnya Mercedes, mesinnya BMW, saya campurin aja semuanya. Karena saya memposisikan diri saya ini tongkat estafet dari bapak-bapak gereja dan senior-senior. Yang bagus-bagus saya ambil, yang kurang, maaf ya, yang salah pasti saya tinggalkan. Ada amin nggak? Amin. Seharusnya berteologi seperti itu, supaya ke depan gereja lebih baik lagi dari segi pengajaran, manajemen dan semuanya. Tapi karena aduh sedikit sekali, terlalu sedikit jemaat yang sungguh-sungguhnya, apalagi yang mau belajar dalam, terlalu sedikit. Saya ngomong ini nggak berlebihan Bapak Ibu. Nah saya berharap Bapak Ibu yang datang di sini punya kerinduan mau belajar. Ada amin? Amin. Saya tidak ada maksud mau menyombongkan diri, tapi saya mau kasih tahu apa yang saya khotbahkan hari ini mahal Bapak Ibu. Melebihi harta karun yang saudara cari di dunia ini, melebihi tender sebesar apapun yang ada di dunia. Karena ini bicara proyek kekekalan menjadi sempurna. Saya yakin beberapa saudara, nggak semua sih, masih ragu. Ada yang bluffing, ya. Ada yang mungkin ragu karena baru 3-4 seri, ya. Tapi saya yakin juga ada yang sombong rohani. Saudara kalau belajar teologi sombong, saudara mentok ilmunya. Belajar Tuhan tuh nggak pernah habis-habis.
Ada amin nggak? Kita belajar pribadi yang tak pernah terbatas. Makanya orang tuh bingung lah, saya, Pak Roy kok belajar ini, belajar ini. Karena saya nggak gengsi. Saya bisa dekat dengan Pak Johan. Saya tahu kelebihan Pak Johan apa. Saya nggak pernah gengsi. Saya tahu dia kelebihannya apa. Ada amin nggak? Nah, kalau kita sudah gengsi, percayalah, you mangkrak di sini. Buka selebar-lebarnya bagaimana Tuhan mau bekerja buat kita, supaya makin hari Tuhan bawa kita lebih dan lebih dalam lagi. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Jadi yuk kita memahami kebenaran dan mengenal apa yang Tuhan mau, karena kita ini sudah di penghujung akhir zaman. Saya rindu sekali. Pak Birawa bilang, Pak Roy kalau gembala bawa satu gerbong, PD Birawa juga dititipkan sama Tuhan satu gerbong. Nah, seharusnya setiap orang yang naik mimbar ini harus diperhatikan, karena ini urusannya surga atau neraka. Yesus berkata kepada ahli Taurat dan Farisi, sudah kamu ke neraka, kamu bawa banyak orang ke neraka. Ayat itu yang saya paling ngeri. Makanya saya nggak berani tuh khotbah nambahin, kurangin, melintir. Di mulut saya nggak berani. Saya ini juru bicara Allah. Saya ingat ya, saya ini cuma juru bicara. Saya bukan merasa so paling benar, Pak. Saya pun masih diproses. Tapi saya ini juru bicara Allah. Menurut Alkitab, pendeta itu nanti dihakiminya 2 kali lipat. Lebih berat. Amin. Saudara jangan mau jadi guru kalau saudara nggak paham. Baru tahu sedikit juga ngomong banyak. Padahal Tuhan bilang, satu orang yang saudara sesatkan, saudara akan dibuang ke batu kilat. Nah, saya berharap yuk kita miliki kerendahan hati untuk kita belajar kebenaran. Tapi kalau saudara menolak, nggak apa-apa. Tugas saya hanya menyampaikan. Selebihnya pekerjaan Roh Kudus. Tapi saya sungguh rindu setiap orang yang hadir pada hari ini bisa menangkap pesan. Mungkin saudara menganggap menjadi sempurna. Tadi kan panggilan kamu harus menjadi sempurna. Dalam cara menafsir, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersirat aja kita yakin ada. Contohnya, jangan merokok. Ada nggak ayatnya? Ada. Tapi kan kita percaya bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Betul nggak? Berarti ada perintah kehendak Tuhan yang disampaikan secara tersirat. Tapi ada juga perintah Tuhan yang letterlek disampaikan secara tersurat. Tritunggal aja yang nggak ada istilahnya di Alkitab. Banyak kita percaya kok. Betul nggak? Apalagi ini tersurat. Kamu harus sempurna. Ini bukan ngada-ngada Bapak Ibu. Ini udah letterlek tersurat. Makanya banyak orang Kristen, lihat orang Kristen sekarang selalu jadi batu sandungan. Andai pun mereka hebat, mereka nggak di atas rata-rata. Rajin enggak, malas enggak, ya tengah-tengah aja. Kudus enggak, jahat enggak, ya tengah-tengah aja. Padahal yang Tuhan mau, Tuhan cetak kita tuh menjadi orang yang memiliki kualitas di atas rata. Saya khotbah pertama kali di kota Den Haag. Saya bingung Pak Bira. Saya khotbah apa ya? Ini Eropa nih. Tuhan, apa saya mesti khotbah? Saya tangkap satu. Orang Eropa nggak butuh Tuhan. Saya balik pak temanya. Tuhan yang nggak butuh Anda. Nanti. Terlalu sombong. Manusia nggak butuh Tuhan. Saya balik temanya. Di situ Pak, saya hajar tuh. Ya kan, filsafat liberal, Nietzsche, semua saya hajar. Biar Pak, keberatan khotbahnya Pak. Karena saya khotbah bertanding dengan filsafat. Tapi gara-gara itulah mereka ngomong, wah, Pak Roy mesti jadi pendeta di belakang.
Kalau saya nggak di atas rata-rata, emang di Belanda kekurangan pendeta. Halo? Sekolah teolog-teolog hebat tuh ada di Eropa, Bapak Ibu, di Amerika. Betul nggak? Kalau sampai mereka tarik saya, ya saudara nilai aja sendiri. Saya pun baru berapa kali khotbah di sini. Beberapa saudara juga, wah kok begini ya? Cuman hari ini agak beda ya. Kemarin saya khotbah pakai PowerPoint. Aduh, saya merasa gagal Pak Birawa. Kayak di kelas Pak. Karena khotbah itu kan harus praktikal. Tapi kalau Bapak Ibu mau minta bahannya, nanti saya kirim lewat Bu Erti. Bu Erti bisa share ya. Tapi khotbah itu harus praktis. Saudara lihat saudara. Ini perintah tersurat, nggak ngada-ngada. Ada contohnya lagi. Seorang anak muda yang bertanya, apa yang saya mesti lakukan untuk masuk dalam kerajaan sorga? Jelas kok. Anak muda itu begitu gagah. Wah, semua sudah saya lakukan. Yesus nggak bantah. Tapi satu lagi nak, kalau kau mau jualah seluruh harta. Ketika Yesus memerintahkan itu, Yesus memalingkan muka ke-12 murid. Sesungguhnya orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga. Jadi perintah yang tidak sanggup dilakukan itu kaitannya dengan mau surga apa neraka. Karena targetnya memang sempurna Bapak Ibu. Tentu sempurna bersifat kualitatif. Ada yang baru kan di sini ya. Talenta 1 tidak dituntut jadi 4, cuma jadi 2. Talenta 2 tidak dituntut jadi 10. Talenta 2 cuma jadi 4. Tiap-tiap orang punya kapasitas yang. Jangan saudara katakan sempurna itu misteri. Apa yang dimasukkan misteri? Karena perintahnya tersurat. Kalau misteri kita talenta berapa ya? Kita talenta 1, talenta 2, nah itu betul. Tapi kalau misteri yang nggak jelas, siapa bilang terlalu terang benderang ayatnya. Cuman mungkin saudara baru dengar aja. Jelas kok kalau dikaitkan dengan ayat lain. Paralelnya banyak. Ada Kristen suam kuku, panas enggak, dingin enggak, akan dimuntahkan. Betul nggak? Kita ditargetkan bukan jadi pemenang, kita harus lebih dari pemenang tuh. Di atas rata-rata, bukan lebih dari pemenang. Kalau ada orang jalan 1 mil, saudara jalan 2 mil. Tuh, lihat. Tinggi nggak Bapak Ibu? Ya. Tapi kekristenan sekarang ajarannya Bu, didiskon, diobral, banting harga. Makanya kekristenan nggak jadi Kristen yang mempesona. Nggak ada nilai lebihnya, nggak average, nggak di atas rata-rata. Padahal lihat Daniel, tokoh-tokoh di perjanjian lama, orang yang unggul Pak. Lihat Yusuf, raja aja bingung lihat Yusuf. Betul nggak sih ngomongnya? Ya. Harusnya saudara membawa kualitas hidup yang seperti itu, di atas rata-rata. Beda nih ya. Wah kalau dia khotbah beda ya. Wah dia beda hidupnya. Harusnya begitu. Tapi pengajaran sekarang didiskon. Akhirnya anugerah jadi murahanmu. Nggak berani ngomong sempurna. Makanya jadi cheaper grace. Padahal di dalam anugerah yang berlimpah itu, Tuhan membawa kita serupa dengan Kristus, atau bahasa lainnya menjadi sempurna. Kurang dari itu saudara nggak Kristen. Kalau saya mau lebih tajam lagi, menurut ayat ini, kurang dari itu saudara nggak ke surga. Buktinya, Yesus langsung ngomong, sesungguhnya orang kaya suka. Ini bukan hanya dia nggak mau memberi, ini kaitannya dengan keselamatan. Setelah itu, coba baca tadi Pak, Matius 16. Pak Roy terlalu tinggi. Ini ayatnya, baca aja. Matius 19. Mungkin saudara berat, ini terlalu tinggi, ini terlalu berat. Matius 19 ayat 25 coba. Lihat ayat ini Bapak Ibu, Matius 19 ayat 25. Wah Pak Roy terlalu tinggi, terlalu keras,
murid-murid responnya? Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka, berkata, jika demikian, siapa yang selamat kalau gitu? Jadi kalau hari saudara ragu, gempar, murid-murid udah gempar. Kalau standarnya begini, siapa yang selamat? Loh, dijawab sama Tuhan ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Orang tuh kalau nekat bisa nggak? Ada seorang putri lahir dari bangsawan. Saya lihat tuh ya, bule-bule kawin sama orang Bali yang dekil-dekil. Ada yang tinggal di goa tuh, betul nggak? Ini ceritanya. Ada perempuan lahir dari bangsawan kaya, tapi jatuh cinta sama seorang pria yang tinggal di pelosok desa. Karena cintanya, dia tinggalkan rumahnya. Orang tuh kalau nekat, bisa nggak begitu? Halo? Bisa. Saudara lihat di YouTube, ada berat badan udah berapa ratus kilo turun. Bisa nggak? Bisa. Cuma kita kurang kuat aja, kurang nekat. Takut dibilang sok suci, sok paling bener. Akhirnya begitu. Di tengah-tengahnya. Kudus enggak, jahat enggak. Apalagi dibantu dengan kuasa Roh Kudus, bisa nggak? Bisa nggak? Harus bisa dong. Bagi manusia ini mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bisa kok. Lihat tuh orang anak-anak muda sekarang udah crazy rich, di umur sekian udah miliar, tapi dia nekat belajar terus mungkin terus belajar. Nekat Bapak Ibu. Yuk kalau nekat bisa. Ada amin nggak? Cuma yang dikejar harta dunia. Jadi kalau ngomong ini berlebihan nggak saya? Berlebihan nggak Bapak Ibu? Cuma kita kurang nekat aja. Kalau untuk duniawi kita bisa nekat. Untuk surga kenapa you nggak bisa nekat? Apalagi dengan kuasa daripada Tuhan. Saya percaya ada yang mustahil. Amin. Beri tepuk tangan. Jadi saudara jangan turunkan ini. Saya juga tahu, emang saya nggak punya kegelisahan kayak Pak Birawa. Emang Roy kamu bisa hidupi? Saya tahu Pak Birawa. Saya juga punya kegelisahan itu. Pasti saudara keker saya. Mungkin kalau saya keker, saya pakai dua kacamata. Saudara kacamatanya 10 kali. Tapi tadi saya bilang, saya ini juru bicara Allah. Masa gara-gara nggak mampu saya turunin? Barang yang mengurangi menambahkan. Bahaya Pak. Sekarang saya tanya, emang ada yang sanggup? Emang ada yang sanggup? Lihat tuh di jalan salib itu 12 murid kabur semua. Nggak ada yang sanggup. Hanya kasih karunia lah yang memampukan kita. Ada amin? Amin. Makanya jangan menyombongkan diri, rendah hati. Saya setuju Bapak Beliau. Aduh saya orang berdosa. Jangan nggak remeh nih orang-orang begini. You tahu nggak yang tukang bom gereja, jihad itu? You ketawain kan? Bodoh. Masa gara-gara begitu dia mati? Begitu orang itu bertobat, you kalah sama dia. Begitu orang itu bertobat, you kalah sama dia. Karena begitu mereka bertobat, terima Yesus, gantian. Sekarang mereka dikejar-kejar. Betul nggak? Ya. Mati atau hidup? Orang Kristen sekarang boro-boro mati hidup. Urusannya makan minum, sakit penyakit, chaos. Maka yang terbelakang bisa jadi terdepan, yang terdepan bisa terbelakang. Jangan takut, Pak Birawa. Cara Tuhan itu misteri. Makanya saya nggak pernah nganggap kecil orang tuh. Dosa semerah apapun dia datang ke sini. Asalkan dia mau denger aja nih firman. Nanti biar dengan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus memampukan kita. Amin. Biar bekerja dengan cara dan waktu.
Misteri. Saya udah ketemu di gereja. Justru yang di gereja yang muka-muka nabi itu paling bahaya. Serius, berantem lah, tikam sini, tikam sana. Aduh, malah orang yang baru datang hanya, dia akan pendosa, dia pecina paroy, dia akan pencuri. Udah biarin aja. Kalau dia sampai ke gereja gini, ke saya apalagi mau dengar khotbah tajam ini, hebat ya. Berarti orang mau bertobat. Justru orang yang begini gila, malah banyak bawa jiwa ke gereja saya. Daripada cuma kritik sana, kritik sini. Aduh, tikam sana, tikam sini, gosip sana, gosip sini. Kagak jelas. Makanya cara pandang saya lihat orang beda, kan? Yang kadang-kadang kudus, belum tentu kudus. Kudus iya. Lebih baik datang dengan kepolosan. Betul nggak? Tapi dia jujur pada diri. Dia mau berubah, nanti kasih karunia dia memampukan dia. Saudara kan lihat. Makanya ikut Tuhan tuh nggak boleh sombong. Lihatlah si sulung, iri sama si bungsu. Betul nggak? Dia merasa lebih rohani, nggak menghabiskan harta bapaknya. Si bungsu padahal udah jual hartanya, udah bikin dosa. Begitu si bungsu berbalik, bapaknya menyambut secara spesial. Si sulung iri, loh kok begini? Ingat ya, Tuhan tuh penilaiannya kualitatif. Ada orang berangkat jam 9, jam 12, jam 3, jam 5, sama upahnya sedinar. Makanya orang yang sudah dewasa jangan sombong. Hari ini kalau kita bisa kudus, bisa senior, itu pun karena kasih karunia Tuhan. Ada amin? Jadi kalau ada pertobat baru, saudara jangan kucilkan. Sama aja, upahnya sama, pujiannya pun sama. Talenta 2 jadi 4, talenta 5 jadi 10. Emang pujiannya sama nggak? Sama. Engkaulah hambaku yang baik dan setia. Emang talenta 5, 10, Tuhan perlu puji begini, Pak. Engkaulah hambaku yang baik dan terang baik. Karena multitasking. Enggak, pujiannya sama, Bapak Ibu. Makanya kalau saudara merasa senior, lebih rohani, justru makin rohani, makin rendah hati, Bapak Ibu. Amin. Di sini saudara makin hebat. Karena saudara sadar, semua itu karena kasih karunia itu. Cara kerja Tuhan itu selalu misteri, nggak ketebak, Pak. Ya nggak? Nah, saya berharap anugerah Tuhan jangan dibuat murahan. Banyak kok orang Kristen ngajar kasih karunia harus berbuah, tapi nggak berani ngomong sempurna. Nggak berani harus wajib serupa dengan Kristus, nggak berani. Akhirnya nggak di atas rata-rata, Pak. Kan saya bilang, saudara kalau jadi staff, jadilah staff yang terbaik. Amin. Amin. Kalau jadi supervisor, jadi supervisor yang terbaik sesuai kapasitas saudara. Betul nggak? Jadi manajer, jadi manajer yang terbaik. Kalau saya jadi dokter lah yang terbaik. Jadi pendeta yang terbaik sesuai kapasitas karunia yang mempercayakan. Ada amin nggak? Pakai itu. Kalau saudara di atas rata-rata, baru Kristennya mempesona. Dia beda ya. Beda dia. Jangan saudara bilang ini ketinggian. Kekristen itu produk surga, Pak. Kalau agama itu produk agama, ya udah jelas. Yesus bilang, Tuhan bilang, jalanku bukan jalanmu, kehendakku bukan kehendakmu, ajaranku bukan ajaranmu. Langit dan bumi, Pak, bedanya. Amin nggak? Amin. Masih ragu juga, saudara. Terlalu banyak ayat yang paralel. Tapi sayang, ya kebenaran sudah didiskon, diobral. Akhirnya banyak orang nggak sadar. Ya, andai pun mereka mengejar pencapaian-pencapaian dunia, gimana jadi orang kaya, gimana bisa meninggalkan warisan buat anak, nggak salah. Tapi Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tapi dia sendiri kehilangannya? Amin. Harta tuh nggak salah. Tetapi kalau harta itu dikaitkan dengan pekerjaan tuh, tapi kalau untuk orientasi diri, ngeri sekali. Ya, satu lagi nak, kalau kau mau sempurna. Setelah dia bilang, sesungguhnya orang kaya sukar, berarti ada kaitannya. Kalau anak ini nggak sempurna, nggak masuk surga. Lalu murid-murid gempar, kalau begini siapa yang selamat, Pak Wel?
Jadi kalau Pak Welen gempar, murid-murid waktu itu udah gempar, Pak. Logika kita nggak ada yang masuk, Pak. Sangat gempar murid-murid. Jadi kalau hari ini, nggak mungkin. Mereka udah gempar duluan sebelum saudara gempar. Tapi Tuhan jawab, bagi manusia ini mustahil. Tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Ada amin. Hebat itu. Ya, yang kedua, saya hari ini ngomong tentang Cheaper Grace. Kemarin kan sudah Hyper Grace. Ya, sebagus-bagusnya itu khotbah tadi. Kalau cuma orang Kristen harus berbuah, tapi nggak sampai targetnya, ya menurut saya sih kurang ya. Ibarat Pancasila ada 5 pasal, terus saudara berkhotbah cuma sampai 4, kurang 1 pasal, tetap aja nggak Pancasila teman-teman. Betul nggak Pak? Namanya Pancasila harus ini standar kekristenan. Saudara nggak boleh kurangi satu kurang, meleset, salah. Jadi hukum kasih karunia makin banyak diberi, selalu makin banyak itu. Selalu hukum Tuhan begitu. Tanda 1 jadi 2, tanda 2 jadi 4, tanda 5 jadi 10. Timbullah pertanyaan, kalau begitu gimana dong agama-agama lain yang lebih kudus, yang lebih baik? Masa mereka nggak masuk surga karena salah pengajarannya? Kristennya sudah jadi murahan, diturunkan, direduksi. Apalagi kalau pakai ayat ini, betapa Yoke, Matius 5 ayat 20. Kalau hidup keberagamanmu, kalau hidup keberimananmu tidak lebih benar dari orang Farisi, ahli Taurat, Islam, Buddha, Hindu, dan semuanya, saudara dan saya nggak masuk surga. Karena standar kekristenan to be like Christ, menjadi serupa dengan Kristus. Itu panggilan. Lo lihat Eropa, gerejanya gede-gede, tapi sejatinya kan gereja kan orangnya, bukan gedung. Makanya timbullah sebuku-buku Yesus sejarah. Yesus cuma jadi sejarah. Pernah ada tokoh moral yang dulu datang ke dunia ini, moralnya baik sekali. Kenapa? Karena orang nggak bisa lihat Yesus dalam diri orang Kristen. Akhirnya Yesus cuma jadi ilmu teologi, cuma jadi teori, disamakan dengan tokoh-tokoh moral yang lainnya. Padahal kita ini suratan Kristus yang hidup, yang dapat dibaca dan dilihat oleh semua orang. Bodohnya kita sibuk bangun gedung, padahal orientasi gereja programnya membangun tubuh baginya menjadi serupa dengan Kristus. Ini PR-nya. Yang lain mah gimmick-gimmick aja, boleh ada boleh enggak. Tapi orang Kristen harus bertumbuh semakin hari serupa, itu PR. Semua program harus tertuju kepada sana. Amin. Kurang dari itu gereja-gerejaan, Pak. Udah beran ya. Kalau waktu kecil Pak mainnya mobil-mobilan, udah gede bawa mobil beneran dong. Bapak-bapak kalau mainnya motor-motoran, udah gede, emang ada yang sini yang motor-motoran? Main motor beneran. Ibu waktu kecil main Barbie-Barbian, main masak-masakan, udah gede gini ya masak beneran dong Bu. Gendong anak beneran, sama dong. Waktu saudara sekolah minggu ke gereja-gerejaan, doa-doaan, pelayanan, ibadah-ibadahan. Tapi kalau udah umur begini, malu dong. Mikir dong ibadah yang benar tuh bagaimana? Bener nggak? Pelayanan yang benar bagaimana? Ikut Tuhan yang benar tuh bagaimana? Tapi banyak orang udah berumur, mentalnya masih kayak bayi rohani. Tapi di sini nggak ada kelihatan dewasa semua Bu. Mantap apa di sini. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah yang kedua, kasus Cheaper Grace. Ya, jemaat Galatia sudah jadi Kristen, tapi masih menjunjung tinggi nilai-nilai ritual. Mereka menekankan sunat. Rasul Paulus mah itu sama saja saudara merendahkan kasih karunia itu. Karena hukum Taurat sudah disempurnakan menjadi hukum ya, disempurnakan. Yang dihapuskan kemarin ada hukum seremonial, ada hukum sivil, seremonial law, civil law, dan moral law. Yang dihapus tuh
hukum seremonial dan hukum tapi yang masih ada esensinya hukum moral masih ada. Nah, makanya di perjanjian baru yang paling penting esensinya sunat hati. Sementara semua ritual-ritual itu cuma simbolik saja. Apa yang mau digenapi di dalam perjanjian baru. Ada amin nggak? Nah, jangan seperti jemaat Galatia. Saya mau sebut namanya gak enak. Ada di YouTube tuh. Ini ibu-ibu jago banget bahasa Ibrani. Itu kontennya bagus. Tapi menurut saya ada beberapa poin kelebihan. Dia mengajarkan kekristenan dari sudut pandang Yudaisme. Ya akhirnya nanti saudara kayak orang Yahudi. Betul kan? Padahal semua firman itu sudah disempurnakan di perjanjian baru. Boleh belajar dari Yudaisme karena Kristen berangkat dari orang Israel. Tapi nggak boleh berhenti sampai karena puncak wahyu itu ada di perjanjian baru. Begitu saudara balikkan lagi ke sini, ya ditekankan ini, ya saudara nggak Kristen, saudara Yudaisme. Tapi seberapa saudara ngerti nih yang tipis-tipis gini, Pak? Weh, keren lo bahasa asli. Saya nggak terpukau. Saya nggak terpukau orang jago bahasa asli. Orang Israel juga gelandangan lebih jago bahasa Yahudinya dari saudara. Nggak percaya Yesus. Halo? Jadi jangan terpukau. Bahasa asli itu cuma salah satu cara menafsir. Cuma salah satu. Saya nggak merendahkan orang. Tapi saudara jangan merasa, dia bisa paling jago. Nanti dulu. Karena cara menafsir itu banyak poinnya, kaidah-kaidahnya. Ada alat ukurnya. Nah, jangan seperti jemaat Galatia yang kekinian. Ibu ini bagus, tapi ada beberapa poin menurut saya, wah ini mah jadi Yudaisme. Karena dia ahli PL, akhirnya dia menjunjung tinggi nilai-nilai keyahudian dibandingkan nilai Kristus itu. Nah, sama saja saudara melakukan seperti jemaat Galatia. Saudara sudah mereduksi kasih karunia. Padahal Yesus datang bukan membatalkan, berarti untuk mengenal, berarti semua wahyu itu puncaknya disempurnakan di dalam Kristus. Jangan melihat lagi di PL. Kristusnya masalahnya di PL masih bayang-bayang. Betul nggak? Sempurnanya di dalam perjanjian baru. Ada lagi ajaran Super Grace yang lebih menekankan pendisiplinan rohani. Kita harus kudus, kita harus serupa dengan Kristus. Kita harus sempurna seperti Bapa. Tapi lupa balik ke laptop. Kasih karunia itu ajaran paling mendasar di dalam kekristenan. Betul nggak, Pak? Yang paling beda Kristen sama agama lain apa? Ya cuma kasih karunia. Allah yang menyatakan dirinya, bukan manusia mencari maaf. Beda. Satu Korintus 12 ayat 3. Saudara percaya saja mengaku Yesus Tuhan. Itu pekerjaan Roh. Amin. Makanya Efesus 2 nggak boleh ada satupun yang menyombongkan diri. Kita Filipi berkata, sekalipun kita punya kemauan untuk bertumbuh, melakukan, mengerjakan keselamatan, sesungguhnya bukan kita, semua karena kasih karunia Tuhan. Kerelaan Tuhan. Rasul Paulus akan berkata, andai pun saya bisa sempurna, serupa dengan Kristus, sepertinya aku mengejar Kristus. Sepertinya. Padahal sebenarnya Kristus yang mengejar aku. Dibalikin sama Rasul Paulus. Dia nggak lupa jangkarnya, Pak. Nah, banyak orang belajar teologi kayak layangan putus, Pak. Lupa balik, Pak. Lupa balik ke jangkarnya. Begitu seorang lepas dari jangkarnya, karena bicara kasih karunia, saya bisa katakan itu core belief-nya Kristen. Itu esensinya. Itu paling dasarnya kekristenan. Ada apa enggak? Sekudus apapun saudara mengajarkan itu, lepas dari kasih karunia, ya saudara jadi agama sih. Sampai sini bisa paham enggak? Amin ya. Apalagi saudara berkata, ada yang berkata, aduh, yang hypergis ini yang paling mengering.
ada keselamatan di luar Kristus. Itu makin melenceng lagi Bapak Ibu. Ajaran ini muncul karena dia fenomena. Kok agama lain hidupnya dia bisa lebih baik, lebih kudus, lebih murah hati, orang Kristen cuma percaya doang terus masuk surga. Kayaknya nggak gini deh. Pasti dia masuk surga, ada nggak adil dong Tuhan. Kesalahan pengajaran ini menilai. Saudara tuh kalau menilai, lihat fenomenanya, bukan momenanya. Itu cara dunia menilai tampak luarnya, bukan esensinya. Sementara kekristenan yang diajarkan Yesus, yang diutamakan adalah nomenanya, esensinya. Dari situ baru muncul fenomena. Bukan apa yang kamu makan membuat kamu najis, tetapi apa yang keluar dari mulutmu itu yang membuat kamu ya. Kalau menilai sesuatu ukuran baik atau tidaknya, jangan lihat dari fenomenanya, tampak luarnya, tapi lihat dari nomenanya. Nah, saya terusin dulu ya. Akhirnya pengajar ini menyimpulkan, pasti dia masuk surga nih. Nggak adil dong. Ya, dia masuk surga walaupun cuma pelataran, walaupun dia cuma jadi masyarakat. Saya bingung mana ayatnya. Mana ayatnya? Satu-satunya ayat yang dipakai. Mau tahu nggak? 1 Petrus 1 ayat 17. Lihat ayat ini Bapak Ibu. Jadi saudara kalau dengar ajaran ini, saudara nggak tergoyah. 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1, bukan 1 Samuel. Saudara masih bersama saya? Udah lapar belum nih? Boleh lanjut. 1 Petrus 1 ayat 17. Ya, baca sama-sama Bapak Ibu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kan dia punya fenomena tadi dia, wah jangan-jangan nih kayaknya masuk surga nih, enak banget orang Kristen, kayak Tuhan gak adil nih. Akhirnya dia cari ayat Pak pendukung. Ini namanya cocok logi, bukan teologi. Dicocok-cocokin, dipilih ayat ini. Nanti di tata pengadilan Kristus tidak memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Lalu dia nafsir ayat ini letterlock Pak berapa? Karena yang dihakimi bukan imannya, tapi perbuatannya. Berarti agama Islam, Buddha, Konghucu semua, ya kan? Kan nggak tanpa iman kan? Berarti bisa selamat. Karena yang dihakimi bukan imannya. Ini ditafsir letterlock. Hati-hati dalam menafsir Alkitab. Contoh ya, Bapak Ibu lihat saya. Satu ayat tuh nggak bisa lepas dari ayat lain, dengan pasal lain, kitab lain, surat lain. Contoh, tubuh kita kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Betul nggak? Roma 12 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Terus roh sama jiwanya mana? Kok cuma tubuh doang? Ayat lain berkata, sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terus tubuh sama jiwanya mana? Kok cuma roh doang? Betul nggak Pak Johan? Pemazmur berkata, katakan jiwaku, Tuhanlah penyelamatku. Jiwaku. Terus tubuh sama rohnya kemana? Hati-hati. Menafsir Alkitab nggak boleh pakai satu ayat doang. Kalau Alkitab sudah menekankan tubuh, berarti memang tubuhnya yang lagi ditekankan. Betul nggak? Kalau dia lagi tapi bukan berarti jiwa sama rohnya nggak ada. Betul nggak? Sama, ketika ayat ini berkata, setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Saudara harus kaitkan dengan kitab Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian juga, perbuatan tanpa iman pasti mati. Ada amin nggak? Saudara nggak bisa lepas dan comot begitu saja.
itu namanya cocoklogi, bukan teologi. Kalau kayak gitu bertentangan dong. Terlalu banyak ayatnya nabrak. Ya. Nah ini yang harus kita pahami. Nggak percaya? Ini saya ragu nih. Mungkin beberapa saudara terbawa arus ini yang ada keselamatan di luar Kristus. Untuk apa Yesus datang jauh-jauh ke surga? Orang Islam pun ngapain? Allah mesti jadi manusia. Dia bisa utus kok malaikat. Betul nggak? Orang Kristen orang Islam kan nggak percaya tuh. Memang doktrinnya mereka, betul nggak? Tapi kan kita karena kasihnya begitu besar. Nah, nomor satu kita mesti paham. Semua manusia sudah berdoa. Roma 3 ayat 23. Coba buka Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini mesti belajar nih Pak Birawa, doktrin dosa. Lihat ya. Waktu Adam di Taman Eden, ini ada 4 step. Tapi saya nggak pakai bahasa teologi ya, bahasa ibu-ibu aja, yang bapak ibu yang bisa. Ada 4 posisi manusia. Sebelum manusia ada jatuh dalam dosa, manusia tidak berdosa. Sebelum ya, tapi manusia bisa jatuh dalam dosa. Ya. Nah, sekarang masuk ke step berikutnya. Perhatikan nih, perhatikan. Supaya saudara waktu menafsir nggak salah. Waktu setelah Adam jatuh dalam dosa, seluruh manusia jadi berdosa. Punya natur keberdosaan. Dan tidak ada satu manusia pun yang tidak bisa tidak berbuat dosa. Semua pasti dosa. Nah, saya kadang-kadang bingung, ini orang belajar teologi di mana, gelarnya master, doktor teologi, kok nggak ngerti sih doktrin dosa? Ini kan diajarin di teologi. Masuk step ketiga, Yesus datang penebusan. Status manusia dibenarkan, dihapus dosa. Betul nggak? Halo? Tapi manusia diberikan kesanggupan untuk tidak berdosa, karena kasih karunia memampukan dia untuk hidup kudus serupa dengan Kristus. Nah, yang terakhir, waktu kita dijemput di awan-awan kemuliaan, status kita sempurna dan tidak bisa tidak berdosa. Pasti kita sempurna terus, karena kita selama ini sudah lulus ujian untuk menjadi sempurna. Nah, makanya belajar teologi yang benar. Yuk, kalau pondasinya miring 1 derajat, ujungnya miringnya jauh, bro. Apalagi kalau you pakai gelar. Kalau saudara orang awam mah saya bisa paham lah. Tapi kalau udah gelar tinggi, masih salah juga. Waduh, risih juga ya. Coba kita teruskan Ibrani 11 ayat 6. Saya cepat aja bacainnya, boleh ya? Ibrani 11 ayat 6. Di sana dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi semua perbuatan baik kita, Pak, ada orang pun dia murah hati, dia sering sumbang, dia sering bantu. Semua perbuatan baik di luar iman itu nggak berkenan di hadapan Allah. Ayat ini lebih mengerikan. Ayat ini mesti dibuka. Roma 14 ayat 23b. Roma 14 ayat 23b. Roma 14 ayat 23b. Lihat kalimat terakhir. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi sebaik apapun orang itu, dia suka baik, suka menolong, suka menyumbang, kalau yang dia lakukan di luar iman kepada Kristus, Alkitab yang ngomong, bukan hanya nggak berkenan, Pak, dosa di hadapan Tuhan. Hati-hati ya, kita lagi belajar perseptif doktrin kekristenan. Kekristenan percaya begitu kita lahir kita punya natur keberdosaan. Karena agama lain mempelajari ada tabula rasa ya. Kita lahir seperti kain putih, betul kan? Kita beda ya. Kita punya natur. Jadi perbuatan baik apapun di luar iman kepada Yesus bukan hanya nggak berkenan, saudara, dosa. Sekarang yang bertanya, yang nilai baik dan benar itu siapa? Tuh. Makanya orang berkata anak muda tadi itu, guru yang baik.
Apa yang saya mesti lakukan? Yesus bilang, mengapa engkau bilang aku baik? Karena hanya Tuhan yang baik. Kita nggak nyampe, Pak. Cara menilai itu baik, ukuran tuh. Sampai sini paham nggak nih? Saudara lagi belajar fondasi nih. Ya. Apalagi Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Betul kan? Makanya Roma 12 berkata kita harus mengalami pembaruan budi supaya kita tidak serupa dengan dunia ini, mengerti membedakan apa yang baik, sempurna, berkenan dan sempurna. Jadi apa yang baik menurut dunia kita bisa bedain. Makanya kita mengalami metanoia. Karena apa yang baik itu belum tentu benar deh. Ada main nggak Bapak Ibu? Oke? Dasarnya kuat nggak Bapak Ibu? Jangan koya Bapak Ibu. Ya. Nah inilah yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Nah karena posisi manusia sudah berdosa, Yesus datang ke dunia ini. Siapa yang Yesus cari? Orang berdosa. Betul kan? Yesus mencari orang berdosa. Kalau orang yang sudah merasa benar, udah bisa baik, ngapain Yesus cari? Yang Yesus cari orang berdosa. Maka satu ayat semua nggak ada yang bertentangan. Kalau saudara punya sistematika teologinya begini. Tapi kalau secara struktur bangunan berpikirnya amburadul, kacau. Emang nggak gampang sih Pak belajar teologi, itu kayak main pasal Pak. Ayatnya di mana-mana. Kita nggak tahu digambar begitu. Oh ternyata gambar kuda tuh. Dan untuk bisa begini nggak sederhana. Kemarin saya kasih ilustrasi sama kayak Pak Yoke. Siapa di sini cowok-cowok suka main biliar? Atau ada biliar Pak? Biliar kan ada 9 ball. Kalau orang amatir pukul bola 1 ke bola 2 gimana ya? Betul nggak Pak? Ya kalau jagonya setengah paling bola 5 Pak. Kalau master 9 ball Pak. Sekali pukul. Betul nggak? Nggak dikasih lawan main. Betul nggak? Begitu break, betul 1, 2, 3, 4, 5, 9. Nah, kalau orang pintar, cerdas berteologi, dia bisa kaitkan ayat itu. Nah, banyak orang teologinya nggak kuat kayak gini, Pak. Cuma sampai bola 5, 6-nya bingung, 7-nya, 8-nya bingung, 9-nya bingung. Tapi kalau saudara punya struktur kerangka berpikir yang kuat, saudara akan lihat big picture-nya Alkitab. Oh, begini. Paham nggak sama saya ini? Kenapa tuh debat di teologi di YouTube? Karena pincang teologinya. Kalau kuat, pasti nggak mungkin karena saudara kokoh. Makanya kalau belajar kungfu jangan salto dulu, belajar kuda-kuda dulu. Kakinya kuat dulu. Pondasinya kuat dulu. Nah, karena kalau nggak kuat ya nggak jadi kacau, Pak. Nah sekarang pasti ini saya jadi pertanyaan. Saya boleh lanjutkan Pak Biro? Boleh ya Pak? Ini. Boleh. Ini supaya dalam ya, karena saya tahu Pak Birawan ini orang belajar nih. Ya, saya mau kasih supaya bisa bedain antara kemurahan versi dunia dengan kemurahan versi Kristus. Ada 2 macam kemurahan manusia. Yang pertama nama ajarannya istilahnya filantropis. Apa itu filantropis? Filantropis itu orang-orang yang kaya yang rela memberikan kekayaannya ya untuk bantu orang sakit, untuk orang miskin, untuk orang tidak beruntung, untuk orang terlantar. Mungkin kalau kaya banget untuk penyelidikan untuk menemukan obat kanker, begitu Pak ya, penyelidikan obat AIDS dan lain sebagainya. Banyak tokoh-tokoh filantropis. Ada John Rockefeller, ada Bill Gates, ada Michael Jackson yang menyumbang jutaan miliar dolar. Tetapi dengar baik, waktu mereka memberi, mereka nggak jadi miskin. Duitnya masih banyak di rekening, bahkan lebih banyak. Tapi bagi kita yang miskin di bawah, wow. Hati-hati cara Tuhan menilai waktu Yesus melihat orang memberi persembahan.
Orang ini memberi dari kelebihan, bukan dari kekurangan. Makanya jangan sombong, karena penilaian Tuhan kualitas. Jangan rendahkan. Umpamanya ada orang gaji 2 juta, 5 juta, dia kasih persembahan per bulan 500. Saudara kasih uang saudara sebulan 100 juta, kasih per bulan 30 juta, 100 juta ya, saudara kasih 4 juta katakan, seharusnya kan 5 juta. Wah gila sih, itu 4 juta loh. Ini cuma contoh-contoh aja. Di mata manusia kan kuantitatif ya, betul nggak? Ya. Tapi kan Tuhan beda cara nilainya, kualitas. Kalau 100 juta ya harusnya 10 juta. Wah dia 9 juta mau, yang ini cuma 900.000, cuma 90.000, ya gajinya cuma berapa? 9 juta, betul nggak? Nah hati-hati ya penilaian seperti itu ya. Nah ini cara memberi orang filantropis. Ada yang memberi karena bersalah. Mungkin dia mau cuci dosa lah, karena cara dapat duitnya agak nggak benar nih. Nah dia sumbanglah ke gereja, dia sumbanglah untuk hal-hal sosial. Hati-hati, waktu saudara memberi, saudara mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, betul nggak? Terus ada yang juga karena pengen dikenal, ada juga memberi karena mau beli orang supaya mulutnya diam. Nah ini orang-orang filantropis. Nah ada namanya orang-orang altruism. Nah orang altruism itu orang yang bermurah hati, tapi perbedaannya waktu memberi, orang ini betul-betul mengorbankan dirinya sampai dia miskin. Nah ada cerita kejadian nyata, seorang ibu kulit hitam yang bernama Oskela Rekarde. Dia miskin ya, lalu dia bekerja mengumpulkan uang dengan mencuci pakaian sampai terkumpul 150.000 US dollar. Setelah terkumpul 150.000 US dollar, dia sumbangkan ke University of Southern. Dia bantu tuh mahasiswa kulit hitam yang dikucilkan, yang miskin. Dia beasiswain supaya mereka bisa sekolah. Bedanya ibu ini, waktu dia memberi, dia wawancarai. Dia benar-benar gak punya duit lagi, cuma ada di baju dan ini. Wow, pasti saudara akan terpukau bukan? Memberinya gak jutaan miliar dolar, cuma 150.000 US dollar, tapi dia hanya tinggal pakai baju dan celananya saja. Nah, melihat pengajaran seperti ini, di mana letak keunikan kekristenan? Yang kayak gini hebatnya. Hati-hati saudara. Coba buka 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Bapak Ibu bisa baca nggak ayat ini? Jadi waktu saudara memberikan, pengen dong berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekalipun membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun gak ada kaidah. Ini mah melebihi orang altruism. Kalau altruism memberi sampai mereka miskin. Ini Alkitab lebih gila. Kalau ada orang membagikan semua yang ada padanya, lalu menyerahkan tubuhnya dibakar sampai mati. Tetapi kalau nggak punya kasih, gong ngerincing. Tinggi nggak Bapak Ibu? Kalau orang bantu sama orang mau mati, mau miskin, mau mati, menurut kita kan itu udah punya kasih, betul Pak Bina? Tapi menurut firman Tuhan, belum Pak. Makanya saudara kalau belajar dalam, tinggi sekali Pak. Pak Binawa paling suka nih ayatnya. Ya, kita mau belajar apa yang Tuhan mau. 2 poin lagi deh, karena mukanya udah gelisah. Ya, perbuatan baik itu ada dan nomor 2. Perbuatan baik secara eksistensial
Ada perbuatan baik namanya ontological. Perbuatan baik yang eksistensial itu perbuatan baik yang lahir dari upaya manusia. Ya, dia jujur, ya, dia disiplin, dia kerja keras, ya. Banyak nih orang Eropa kayak gini, tapi udah gak percaya Tuhan lagi. Oh, dia bisa baik tanpa ke gereja, dia bisa baik tanpa percaya Yesus. Nah, kebaikan seperti ini namanya kebaikan eksistensial. Sehebat apapun kebaikan ini, nggak ada kaitannya sama keselamatan. Nah, yang Tuhan ajarkan namanya kebaikan ontological. Nah, saudara harus ngerti ini nih, standarnya nih. Ini kebaikan yang sesuai dengan hakikat dari kebaikan Allah itu sendiri. Sumbernya dari bukan karena upaya manusia. Karena saudara kalau menilai kebaikan dari sudut pandang kacamata manusia, maka Mahatma Gandhi lebih baik dari Yesus. Loh, betul saya ngomong. Karena sepanjang sejarah, Mahatma Gandhi nggak pernah marah-marah banting meja. Yesus pernah marah-marah banting meja di bait Allah. Coba kalau saudara ketemu pendeta begini, wah, ini pendeta nggak bisa tahan emosi nih, temperamen. Catatan sejarah, Mahatma Gandhi nggak pernah. Mahatma Gandhi kalau dapat punya makanan dibagikan, dia cuma ambil senasi segenggam begini, sampai dia kurus. Sementara Yesus pergi ke pesta, makan roti, minum anggur. Nah, kalau saudara lihat begini, baik yang mana? Seolah Mahatma Gandhi, betul kan Bu? Oh, andai saja saya tambahin ya, kalau Mahatma Gandhi punya karunia penyembuhan, Pak, karunia kesembuhan, dia pasti udah ke rumah sakit, didoain tuh mau sembuh, 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 sembuh semua. Coba lihat Yesus di kolam Bethesda, ratusan orang yang sakit, yang disembuhin cuma satu orang. Nah, kalau kita lihat fenomena begini, kira-kira mana yang baik? Hati sudah. Bingung kan? Gak apa-apa ya, agak belajar dikit ya. Karena di sini ada juga orang-orang sekolah tinggi, supaya saudara bisa ngerti standar kebaikan Kristen itu sampai di mana. Jangan terpukau dengan kebaikan eksistensial manusia yang berasal dari upaya manusia, sampah itu semua. Nah, kebaikan ontological ada kebaikan yang berasal dari hakikat kebaikan Tuhan itu. Saya mau tanya, mencuri itu dosa nggak? Mencuri itu dosa nggak, Bapak Ibu? Dosa. Memberi itu dosa nggak? Kelawan katanya kan memberi. Saudara sama saya kan? Lo terakhir nih, mencuri itu dosa nggak? Mencuri itu dosa nggak, Bapak Ibu? Dosa. Sekarang lawan ya, memberi itu dosa nggak? Hah? Ibu-ibu gimana? Bu, Pak, memberi itu dosa nggak? Ternyata menurut Alkitab, halo? Ternyata menurut Alkitab memberi itu dosa berdosa. Jangan memberi mutiara kepada babi. Betul nggak? Artinya kalau memberi juga harus ke ladang yang tepat, sesuai yang Tuhan mau. Tuhan gerakkan nggak kita untuk beri orang itu? Karena sumbernya dari pencerahan Roh Kudus. Semua pelayanan baik, tapi kan betul nggak panggilan saya ke situ? Betul nggak Pak? Betul. Banyak orang pelayanan serada serutu, kita nggak bisa. Tiap-tiap orang ada ladangnya sendiri, ada karunia dan panggilannya sendiri. Betul nggak Pak John? Sebagus apapun tuh pelayanan, saudara harus tanya Tuhan, ini sesuai nggak yang Tuhan mau? Ada amin nggak? Makanya kitab Yakobus berkata, kalau engkau pergi berbisnis cari untung, engkau tidak bertanya kepada Tuhan, ya kita jadi sombong. Kita harus tanya kehendak Tuhan. Sekecil apapun yang kita lakukan, Eropa, saya hampir mundur dari Eropa Pak. Aduh Tuhan, cuma 15, 20,
Mending Indonesia nih, lihatnya juga enak kan khotbah begini Pak. Kok di Eropa 10, 15, patah semangat saya Pak. Tapi Tuhan bilang, Roy, biar kata tuh 15, tapi kalau memang tuh panggilan tepat buat kamu, kerjakan. Ya, toh juga Nuh cuma menyelamatkan 8 orang, betul nggak? Belum tentu gereja ribuan orang sesuai panggilannya, belum tentu. Saya tidak menjelaskan seolah-olah gereja ribuan itu benar, enggak. Tapi maksud saya bukan dari jumlah banyak atau kecilnya sedikit gereja, tapi tepatnya sesuai dengan panggilan kita. Sekecil apapun itu, sesungguhnya kita melakukan perkara besar. Bila firman Tuhan hari ini boleh mencerahkan kita, supaya ini jadi berkat buat kita semua. Berikan tepuk tangan. Ya, sebenarnya masih banyak, tapi saya nggak tahu nih buat Pak Birawa ada pertanyaan. Ya, kalau doktrin keselamatan pasti nyinggung tentang Allah memilih, kedaulatan Allah atau manusia punya kehendak bebas. Kalau Pak Birawa juga pernah tanya. Kalau ada yang dipilih, pasti ada yang nggak dipilih dong. Terus di mana letak kemahabaikan Tuhan? Kalau ternyata ada orang yang nggak dipilih, buat terlalu banyak Pak, terlalu banyak, ya. Nanti khotbah saya kelamaan. Saya nggak tahu, saya lemparkan ke Pak Birawa, Bu Lerti mungkin mau ada tanya jawab. Karena tanggal 10 saya sudah berangkat ke Belanda. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Enggak ada? Pak Wel? Ya, silakan Pak Wel. Terima kasih Pak Pendeta Roy. Rasanya penjelasan Bapak tingkat tinggi ya, maksudnya untuk dicerna. Ya, bagaimana kalau yang hadir dengan tingkat pemahaman yang rendah? Pengajaran Bapak sebuah motivasi atau membuat orang kemudian terpanggil dan ya berusaha untuk menjadi orang yang baik dan kemudian orang yang nantinya akan selamat dengan imannya. Tetapi pertanyaannya begini Pak, jika penjelasan Bapak dengan tingkat yang tinggi kemudian ada orang-orang yang tidak mengerti Pak, orang yang tidak paham, tidak mengerti. Katakan di sini ada orang yang dungu atau ada orang yang tingkat pemahaman yang rendah, itu kira-kira bagaimana pendapat Bapak? Apakah sesuai dengan talenta-talenta itu? Bagaimana kan? Saya mungkin tertarik dengan pernyataan seorang Ishak bin Tuhan ya Pak. Saya catat di sini. Ini tidak berkaitan dengan Alkitab, tetapi Isaac Newton ini adalah seorang mengajarkan tentang, kalau saya tidak salah, gratifikasi ya Pak. Gravitasi. Dikatakannya begini, kebenaran selalu ditemukan di dalam kesederhanaan, bukan di dalam banyaknya hal yang rumit dan membingungkan. Saya tidak mengatakan bilang Bapak membingungkan kita, tetapi kalau yang ada di sini orang kemudian dia merasa bingung dengan penjelasan tingkat tinggi Bapak, bagaimana kira-kira menurut Bapak? Nah, terima kasih Pak Kevin. 3,5 tahun 12 murid diajar dengan profesor doktor teologi Yesus Kristus, gagal panggung, nggak lulus tuh Pak. Yang error siapa? Apakah gara-gara terlalu tinggi terus diturunkan? Puji Tuhannya setelah hari pencurahan Roh Kudus mereka jadi mengerti. Amin nggak? Rasanya sulit Pak, tapi menurut saya orang terima apa enggak itu urusan Roh Kudus, bukan urusan saya. Betul nggak Pak? Ada amin nggak? Saudara mau terima nggak itu? Pak Roy, puji Tuhan, saya cuma alat. Itu pekerjaan Roh Kudus yang menyelamatkan. Betul nggak? Yang kedua, ya mungkin nih katakan nih ilmunya 10, ya sesuai kapasitas. Mungkin ada orang yang levelnya cuma talenta 1, ya sudah sesuai kapasitasnya. Betul nggak? Tapi harus maksimal, ya sesuai kapasitas yang Tuhan percaya. Makanya kan saya udah bilang Pak Welon, di umur segini saya dikasih pengetahuan segini.
ketinggian buat saya Pak Welon sebenarnya. Cuman saya ngeri juga Pak Welon. Saya udah tahu saya kurangin, kan jadi salah saya juga. Ya kan? Nah, biar Roh Kudus yang bekerja. Tapi kan tadi saya sudah komplit jawaban pertama, biar urusan Roh Kudus. Gak usah Pak Welon sibuk, itu tugas Roh Kudus Pak. Tugas saya hanya mempersiapkan yang baik. Yang kedua, pasti Roh Kudus jauh lebih tahu. Bedanya kita sama Roh Kudus apa? Kita so tahu, dia maha tahu. Ada amin nggak? Ya kan, dia tahu lah, dia jauh lebih tepat tahu kapasitas masing-masing. Jadi nggak usah khawatir itu pekerjaan Roh Kudus. Ada amin. Nah, jadi kebenaran disampaikan secara kesederhanaan. Saya udah tahu. Tahu nggak ilmu rumit ini? Saudara, kalau saya sampaikan dalam bahasa akademik, saudara babak belur. Makanya saya harus meringkasnya, terus kasih ilustrasinya, dan disampaikan dalam bahasa sederhana. Tapi kalau saya sampaikan dalam bahasa teologi, babak belur Pak. Menurut saya sih Pak, saya bahasanya udah lumayan Pak. Menurut saya ya, ilustrasinya cukup menolong. Cuman kenapa ada 1-2 istilah saya kasih tahu ya supaya saudara tahu dulu. Masa saudara nggak bisa? Kan kita harus mengalami pembaruan budi, tidak serupa dengan dunia. Orang di dunia ini juga bisa berbuat baik. Orang di sini banyak kok yang bermurah hati. Terus apa bedanya dengan kekristenan? Pak Welon harus bisa jelaskan. Saya hanya mau mengatakan kasih karunia. Iya, kasih karunia kan abstrak, semua didetailing. Ya kalau kasih karunia ya pakai 1 ayat saja. Tapi kan semua ayat kan jelas Pak, detail. Bukan bayang-bayang. Kalau tinggi itu bisa mencapai hal yang seperti dikatakan kesempurnaan itu. Jadi karena kita tidak mampu, tetapi kalau tersurat mengatakan itu, tetapi hanya bilang kita tidak mampu dan hanya kasih karunia. Termasuk orang yang pahamnya sederhana. Ya. Hanya mengatakan bahwa karena kasih karunia saja, itu aja. Iya. Ya nggak apa-apa, itu kan pemahamannya Pak Welon. Ya, semua kan harus ada alat ujinya. Karena statement ini jadi bahaya, nanti kasih karunia jadi bersifat relatif, tergantung pandangan orang masing-masing. Karena nggak ada alat ukurnya, Pak. Semua 10 pendeta begini, 10 pendeta macam-macam ukuran. Nah akhirnya, maaf ya Bu, ajaran sekarang saya ada dosen saya di S3 tuh marah-marah saya. Saya di telepon Pak, habis ngajar Pak bilang, masuk baru ya Pak? Ya Pak, kalau pengajaran beda-beda dalam rangka memperkaya, mempertajam, itu betul. Tapi kalau berbeda, kalau kita kontradiksi, ya maaf Pak, gelap dan terang nggak bisa dipersatukan. Nah konsekuensi ini Pak Welon ada benernya, tapi kalau diurai, menurut saya ya masih bias. Semua pendeta juga ngaku Alkitabiah khotbah. Ada pendeta ngaku khotbah nggak Alkitabiah. Tapi apakah semua pendeta Alkitabiah? Nanti dulu. Nah, ada orang ukurnya Pak. Apa yang menjadi Alkitabiah? Betul nggak? Cuman kalau pendeta kayak saya dibilang sombong, padahal Tuhan bilang bahwa tidak mungkin tidak ada penyesat. Celaka ya. Jadi penyesat itu pasti di akhir zaman ini banyak guru palsu, nabi palsu. Cuman kalau ngomong gini, nah berarti kalau ada yang palsu ada yang asli dong Pak. Itu semua ada alat ukurnya. Nah kadang-kadang orang punya niat baik, sudahlah Pak, semua kan memberitakan Injil. Iya, tapi Injil itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ada alat ukurnya sehingga orang bisa dikatakan. Makanya saya pernah diskusi Pak sama orang yang belajar filsafat jadi ateis. Jam 9 malam Pak Biro, sampai begadang saya debat. Dia berubah jadi ateis. Saya debat sama dia. Ada kali 2 malam, 3 malam saya debat. Saya baru sadar. Ngapain saya debat sama dia? Udah beda rumusannya. Kalau dia kan, jangan-jangan ada kebenaran di luar Alkitab. Nanti dulu, jangan percaya dulu Alkitab benar. Siapa tahu ada jalan di luar Yesus. Gitu kan? Kalau dia meletakkan fondasi begitu, mau debat 7 Maret, 7 Sutut juga nggak bakal ketemu. Karena kalau rumusan kita sama, 2 kali 3, 6. Lalu saya bilang, Pak Yoko bilang 2 kali 3, 5. Salah Pak Yoko, suka-suka gua mau 2 kali 3, 5 gimana? Saya buat loh, kan ngaco. 2 kali
3 pasti 6. Bisa jadi Pastor Pak Yoga salah lihat kaliannya. Ini kali Pak, bukan tambah Pak. Betul nggak? Semua ada rumusannya sama. Khotbah yang nanti biar. Kenapa dikatakan sesat? Ada rumusannya Pak Welem. Nah makanya banyak pendeta jadi-jadian. Nah kalau saya ditantang debat di YouTube, saya ngeri-ngeri sedap. Yuk samain dulu dah rumus hermeneutiknya. Kalau sama kita duduk bareng. Karena bisa jadi Pak Johan saya latar belakang teksnya salah, bahasa Yunaninya salah, betul nggak? Karena rumusannya ketat. Tapi kalau duduk udah nggak pakai rumusan, wah capek lah Pak. Selesai saja kita sampai di sini Pak diskusinya. Betul nggak Pak? Orang nggak bakal kesinggung 2 kali 3 bukan 5 6 Pak. Nggak bakal iya. Sorry Pak Roy, saya kelewat 2 kali 3 6 iya ya. Karena orang ngerti rumusan. Nah kalau saudara ngerti rumusan dibilang sesat, saudara, oh iya saya lupa, iya ya latar belakang kita Korintus kayak gini. Kenapa debat Pak Welem? Karena nggak ngerti rumusan Pak Welem. Betul nggak Pak Welem? Jadi semua tuh pasti ada alat ukur. Kalau enggak, ya nggak ada yang sesat loh, semua benar semua. Ada amin Bapak Ibu? Tapi saya katakan ini semua karena kasih karunia Tuhan. Saya kira sampai di sini Pak Birawan. Cukup Pak Birawan. Pastor, ada yang mau bertanya? Oh iya boleh. Salam Pak Pendeta Roy. Iya, silakan. Izin perkenalkan, nama saya Waris. Oke Waris, Pak Waris gimana Pak Waris? Izin apa sampaikan Pendeta Roy. Ya. Sangat menguatkan buat saya. Saya tahun 2020 pernah sekolah teologi. Ya. Sekolah Tinggi Teologi Kalvari Gunung Sari. Ya. Di situ ada Pendeta Dr. Robert Opusan Pandiangan, ada Pak Dharma, sahabatnya Pak James Fiali. Tapi mohon maaf, kami kadang masih suka kedagingan. Maka kata-kata firman tadi, perbuatan tanpa ini tadi tidak pasnya iman mati. Ya. Itu betul sekali. Contoh misalnya kita, mohon maaf, Pendeta Roy masih suka menghakimi sama kita. Terus contoh-contoh kedagingan, kita masih terlalu ini dunia Pak Roy. Izin Pendeta Roy, mungkin ada kisi-kisi supaya kita bisa ikut Tuhan lurus dan kudus, jangan tengok kanan kiri. Izin begitu supaya kita tetap kuat. Terima kasih. Ya. Waris baru datang, tadi kan udah dijelasin dari awal sampai. Iya. Siap. Jelasin lagi sampai jam 8. Iya. Enggak, Waris baru datang kan? Siap. Ya. Tadi udah Bapak jelasin. Ya. Nanti pribadi aja. Satu saja beri Pak Waris ya. Siap, kisi-kisi. Terima kasih. Ya. Yesus nggak cari pengikut, Yesus jadi murid. Nah Pak Welem ya. Yesus nggak cari pengikut, Yesus carimu, ajarlah mereka. Berarti saudara harus mau belajar. Jangan cuma stok muka ke gereja tapi nggak mau belajar. Maaf ya, saudara bukan murid Yesus. Saudara cuma pengikut Yesus. Nah kalau orang mau belajar, pasti kok Tuhan bawa kita makin hari makin dalam. Itulah yang membuat kita kagum-kagum. Wah luar biasa sekali. Kok bisa ya Tuhan pilih saya? Saya ini nggak layak. Ya, perasaan Pak Biarwe ada juga Pak. Waduh, kayaknya saya jauh banget hidup saya. Tapi saya serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus memampukan saya. Amin. Khotbah ini nggak mengucilkan Bapak Ibu sama sekali. Misteri ikut Tuhan. Begitu kita sombong, yang terdepan bisa jadi terbelakang. Ada amin? Saya bilang gitu Pak Ibu. Betul nggak? Semua kasih. Saudara mau di level 10, 7, 6 jangan sombong. Tiap orang punya kapasitasnya. Kembalilah semua karena kasih. Tapi orang yang kasih karunia pasti dia maksimal. Pasti hidupnya di atas rata-rata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang Engkau sampaikan. Kami sungguh bersyukur buat pencerahan pada hari ini. Walaupun kami memakan lebih daripada waktunya, kami sudah di penghujung akhir zaman. Beri kami kerinduan, kepekaan, ketajaman. Sebelum kami terlambat, kami rindu ketika Tuhan datang, kami ditemukan sebagai umat-umat yang diperkenankan Tuhan. Umat-umat yang dimenangkan. Amin. Umat-umat yang mengerjakan keselamatan dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami mengeraskan hati,
Kalau hari ini kami berbagai macam alasan hamba berdoa, biar Roh Kudus melembutkan hati setiap anak-anakku di tempat ini. Karena ini adalah harta surgawi yang paling berharga yang dunia tidak bisa berikan kepada kami. Beri kami kemampuan untuk melihat, agar kami tidak terjebak, terkecoh, terpleset oleh kemilaunya dunia ini. Hamba berdoa buat persekutuan doa di Birawa di tempat ini. Kau berkati Pak Birawa, Ibu Herti, Pendeta Johan, dan semua hamba Tuhan, semua anak Tuhan. Betapa bersyukurnya persekutuan ini berdiri. Amin. Ada sebuah tempat wadah di mana firman murni ini boleh diperdengarkan. Hamba berdoa, Tuhan pakai persekutuan ini lebih heran lagi, sehingga melalui persekutuan ini ada banyak jiwa-jiwa yang semakin mau bertumbuh militan mengikut Tuhan, mengerti bahwa Tuhan punya proyek ilahi, bukan hanya memenuhi apa yang menjadi pergumulan kami, tetapi kami rindu di sisa hidup kami Tuhan pakai kami seluruh talenta dan karunia Tuhan percayakan, agar rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Amin. Berkati kami dalam setiap pekerjaan, keluarga kami, setiap usaha yang kami lakukan. Tuhan pakai itu semua sebagai alat untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Ini saatnya orang-orang Kristen bangkit. Kami sudah melihat ada kiamat-kiamat kecil. Beri kami kepekaan melihat tanda-tanda akhir zaman ini. Karena firman Tuhan berkata, banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Hamba berdoa, biarlah yang sedikit itu adalah semua yang hadir kami di tempat ini dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.